got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya atas nama Fadi Alfala Lubis. Saya Winnie Febriani. Saya Wafika Ziza. Kami di sini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu individu. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ternyata dalam perkembangannya, makhluk hidup itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor nativisme. Faktor nativisme berasal dari bahasa Latin yaitu nativis yang artinya adalah bawaan lahir atau lahir. Nah, jadi yang dimaksud dengan faktor nativisme ini adalah faktor di mana individu itu berkembang dipengaruhi dengan faktor yang sudah dibawa sejak lahir. Menurut Rahmat dalam bukunya tahun 2017, nativisme ini adalah faktor yang dibawa melalui genetik atau keturunan orang tua. Nah, di bagian fisik itu seperti contohnya warna mata, warna rambut, tinggi badan. Nah, kalau di psikologi contohnya seperti IQ dan juga penyakit psikologi bawaan. Itu juga termasuk ke dalam faktor nativisme yang mempengaruhi perkembangan individu. 2. Teori empirisme. Teori empirisme berasal dari kata empiri yang artinya pengalaman. Teori ini beranggapan bahwa pengetahuan, sikap, serta perkembangan individu diperoleh melalui pengalaman dan lingkungan. Tokoh terkenal dari aliran empirisme adalah John Locke. Ia seorang filsuf Inggris yang mengatakan bahwa individu merupakan tabula rasa, yang artinya kertas putih kosong, yang dimana maknanya adalah bayi tidak memiliki bawaan pengetahuan khusus dan sifat tertentu. Segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia ataupun dimiliki manusia diperoleh dari pengalaman yang datang dari lingkungan sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan individu dalam teori empirisme ada 4 faktor. Yang pertama, faktor keluarga, yang dimana cara orang tua mendidik anak dan memberikan kasih sayang. Yang kedua, lingkungan sosial, yang dimana pengalaman dia bersama keluarga, teman sebaya, masyarakat, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pendidikan, di mana individu mendapatkan pengalaman dan kondisi yang terjadi di dalam pendidikan yang membentuk kecerdasan, keterampilan, kebijakan. Yang keempat adalah lingkungan fisik, yang mana kondisi ekonomi, teknologi yang berkembang, dan juga budaya dalam lingkungan sekitarnya. Setelah mendengarkan penjelasan tentang faktor nativisme dan faktor empirisme, ternyata ada faktor ketiga, yaitu faktor konvergensi, di mana konvergensi berasal dari bahasa Latin yaitu convergere, di mana gabungan dari kata con yang berarti bersama dan kata vergere yang berarti cenderung. Secara harfiah, konvergensi dapat diartikan sebagai cenderung bersama-sama. Hukum ini dikemukakan oleh seorang ahli psikologi asal Jerman yang bernama William Stark. Ia berpendapat bahwa pembawaan dan faktor lingkungan kedua-duanya sama-sama penting dalam mempengaruhi perkembangan manusia. Konvergensi ini lebih menekankan faktor pembawaan daripada faktor lingkungan, dan begitupun sebaliknya, di mana artinya perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor nativisme dan faktor empirisme secara bersamaan. Perkembangan individu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan sejak lahir, tapi juga dipengaruhi dan dapat dikembangkan oleh faktor lingkungan seiring berjalannya dengan waktu. Misalkan ada seorang anak yang memiliki bakat untuk menjadi pemain basket yang hebat karena memiliki
genetik untuk menjadi orang yang tinggi dan memiliki sensor motorik yang bagus. Jika anak itu tinggal di lingkungan yang bagus, yang mendukung bakatnya, maka bakatnya itu akan menjadi lebih baik. Dan begitupun sebaliknya, jika bakatnya tidak mendapatkan dukungan lingkungan yang bagus, maka bakatnya itu mungkin akan mati dan tidak akan berkembang sampai kapanpun.